Oke, untuk kasus kedua kita coba lihat dua orang anak bermain papan jungkat-jungkit ya. Nah, masanya ini berbeda, otomatis dia akan mempunyai efek ke atas dan ke bawah. Seperti permainan ini kalian pasti udah familiar. Nah, anak ini mempunyai jarak satu sama lain terhadap pusat massa papan. Yang anak pertama punya jaraknya 2,5 meter. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah jarak anak kedua untuk menyeimbangkan papan? Di sini kita menggunakan bahasan torsi untuk membahas kasus ini. Nah, ini adalah teori yang saya ambil dari buku referensi. Mungkin bisa disimak atau dianalisis perlahan ya, karena tidak langsung kita menghitung, tapi kita harus tahu filosofi pemilihan rumusnya itu seperti apa gitu. Nah, pertama yang harus kalian buat adalah gambarkan diagram bebas anak tersebut sesuai dengan pola pikir kalian. Ada dua orang anak, ada A, ada B, ya kan? Kemudian satu anak ini dikasih jarak terhadap pusat massa X1 dan X2. Kemudian massa A dan massa B otomatis dimiliki oleh anak tersebut. Dan the steps of the problem solving box explicitly adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan diagram bebas untuk torsi ini, permasalahan torsi ya. Ini belum diterjemahkan, jadi kita sekalian belajar bahasa Inggris ya. Mungkin dari kalian ada yang sudah lebih paham cara menerjemahkannya atau punya bahasa sendiri, tidak apa-apa ya. Yang penting kita bisa membahas atau punya waktu untuk menganalisis bersama, itu udah alhamdulillah banget. Nah, ini kita lanjut lagi ke diagram bebas. Free body diagram itu artinya diagram bebas ya. We choose the board as our object. Jadi kita memilih papan sebagai benda yang punya pusat tumpuan lah, karena dalam torsi itu tidak lepas dari tumpuan. And assume it is horizontal. The forces acting on the board are the forces exerted downward on it by each child. Jadi di sini dia punya gaya tarikan ke atas atau ke bawah yang dimiliki oleh massa A dan B. Jadi the forces, gaya-gaya yang bekerja acting on the board adalah si FA dan FB itu sendiri. The upward force exerted by the pivot Fn and the force of gravity on the board mg, which acts the center of the uniform board. Jadi di sini dia memberitahukan gaya ke atas dari pivot itu adalah gaya normal. Ya, ini aku tulis Fn. Dan the force of gravity on the board adalah mg. Nah, tugas kalian adalah menggambarkan diagram bebasnya, kemana gaya normal itu bekerja dan kemana gaya berat itu dari papan itu sendiri. Dia kan punya massa tuh ya. Nah, dia punya gaya berat. Jadi sebuah benda seragam bermassa atau material seragam, dia punya gaya berat ke bawah atau gaya normal ke atas. Itu tugas kalian untuk menggambarkan dari diagram sederhana ini. Karena itu juga termasuk poin penting ya, adanya gaya-gaya lain yang bekerja selain gaya si FA dan FB. Yang kedua adalah coordinate system. We choose Y to be vertical with positive upward and X horizontal to the right with the origin at the pivot. Jadi kita memilih sistem koordinat Y sebagai sumbu vertikal dan X sebagai sumbu horizontal. Biasanya sih di sini digambarkannya di luar diagram ya. Jadi seperti ini. Nah, ini X, ini Y. Untuk panduan saja, karena kebanyakan kita juga harus tahu ya, kalau gaya-gaya itu bekerja sesuai sumbu X atau sumbu Y. Force equation untuk yang part 3-nya, all the forces are in the Y vertical direction. So, sigma Fy equal 0. Fx min Ma kali G min Mb kali G min Mg sama dengan 0. Jadi di sini kita anggap gaya Fx itu juga adalah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X ya. Ma dikali G, Mb dikali G itu adalah massa masing-masing dikali dengan gravitasi. Kemudian
min mg atau gaya berat. Untuk FY sendiri itu mungkin maksudnya Fx ini adalah Fn ya, mungkin ini dari bukunya salah tulis, nggak apa-apa. Di sini kita buat pengetahuan aja bahwa gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu adalah 0 dan part si FY ini adalah si Fn, WA, WB dan gaya berat dari papan tersebut gitu. Jadi ini saya revisi ya, di sini Fn sepertinya kalau tidak salah ini Fn. Fn ini adalah sebenarnya WA cuman dijabarkan jadi MA kali G, ini WB dan ini adalah berat si papan. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke torch equation. Jadi mari kita menghitung torsi pada sumbu aksis ya di papan tersebut pada pivot point P, kemudian lengan pengungkit untuk gaya normal dan untuk gaya for the weight of the board are 0. Jadi gaya pada papan tersebut, gaya berat pada papan tersebut adalah 0, and they will contribute 0 torch about point P in our torch equation. Maka dari itu persamaan torsi akan melibatkan will involve only the forces FA and FB. Jadi hanya gaya FA dan FB saja, which are equal to the weights of children. Jadi di mana dia bisa sama dengan berat anak-anak tersebut ya. Di sini tetap kita harus fokus, yang dicari adalah keseimbangan. The torch exerted by each child will be mg times the appropriate lever arm, which here is the distance of each child. From the pivot point hence, the torch equation is, nah, the torch atau torsi yang dikeluarkan dari anak-anak tersebut ya, maksudnya anak-anak tersebut memberikan sebuah gaya torsi yang menyebabkan adanya jungkat-jungkit itu adalah akan menjadi gaya berat dikalikan dengan lengan pengungkit, di mana jarak setiap anak dari pivot point itu ya bisa dihitung dari persamaan torsi berikut: MA kali G dikali XA min MB kali G dikali XB ditambah MG kali X dan ditambah Fn kali X. Di sini yang poin perlu diperhatikan adalah torsi itu adalah persamaan gaya, sebentar ya, ini harus dibesarkan. Torsi adalah persamaan gaya dikali jarak. Kalau di sini mungkin menyebutnya X ya. Nah, jadi torsi adalah gaya kali jarak. Setiap gaya dia punya jarak tersendiri terhadap titik pusat gitu. Ini kan kita lihat ya, MA kali G ini kan adalah gaya berat, MB kali B gaya berat, MG itu gaya berat, Fn itu gaya. Nah, setiap gaya dia berpasangan dengan jarak gitu loh. Kita lihat ya, sini ada pasangan gaya, jarak, gaya, jarak, gaya, jarak. Kalau masalah M kali G itu adalah penjabaran gaya beratnya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke kasus ketiga. Ini adalah tentang sebenarnya lebih ke papan yang dipancangkan terhadap dinding ya. Biasanya untuk menggantungkan papan ya kan, untuk di toko-toko atau bisa juga di jam dinding yang model barat itu loh. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah prinsip torsinya.